Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sahabat pengajar di seluruh Indonesia. Sekarang saya ingin membagikan tutorial bagaimana caranya menggunakan Telegram sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan pembelajaran secara asinkronus. Pertama-tama kita perlu buat grup Telegram terlebih dahulu dengan cara klik garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian klik New Group, kemudian kita beri namanya, misalnya pelatihan, kemudian kita pencet next, kita ambil salah seorang yang sudah punya Telegram dan akan masuk ke dalam grup Telegram kita, kemudian kita create. Nah, bagaimana cara mengundang anggota grup yang lain? Caranya, tanda titik 3 di atas kita pencet, kemudian pencet manage group, kemudian grup kita pencet, kemudian create an invite link kita pencet OK. Kemudian invite linknya ini kita pencet lagi dan inilah yang siap untuk kita sebarkan kepada anggota yang akan masuk ke dalam grup kita. Kemudian kita save dan kita save. Nah, kalau dirasa nama grupnya tadi itu terlalu panjang ya. Kalau saya pastekan grupnya tadi, kemudian di sini saya buat nama yang lain. Oh, sebentar. Saya keluar dulu. Nah, saya pastekan grupnya tadi, kemudian saya akan membuat bit.ly nama yang lebih pendek dari yang tadi sudah ada di di invite link grup Telegramnya. Jadi misalnya latihan coba-coba misalnya ya ini ya. Diberi nama apa aja silahkan. Kemudian kita save. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Latihan bit.ly, latihan coba-cobanya ini kita copy. Dan kemudian siap untuk dibagikan ke para partisipan yang akan bergabung ke dalam grup kita. Coba untuk kita masukkan ya. Bit.ly yang sudah diberikan tadi kita coba untuk masukkan. Anggaplah ini saya adalah masuk dengan bit.ly yang tadi sudah diberikan oleh admin dan saya nanti akan dibawa ke dalam grup Telegram yang sudah dibuat oleh admin. Saya akan masuk ke dalam grup Telegram tadi yang sudah dibuat oleh admin. Seperti itu ya. Seperti itu untuk cara membuat grup dan sekaligus mengundang para partisipan untuk bergabung ke dalam grup kita. Nah, selanjutnya saya sebagai guru mau menggunakan grup Telegram ini untuk memberikan materi kepada siswa dan penugasan. Maka pertama-tama tentu saya awali dulu dengan memberikan gambaran materi kepada tentang apa sih yang akan mereka pelajari hari ini. Bahan-bahannya sebelumnya sudah disiapkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu Guru, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk PDF boleh. Saya sudah menyiapkan dalam bentuk gambar, jadi tinggal saya masukkan saja. Nih, Telegram, kemudian di sini ada pilihan send as photo atau as a file. Saya milih as a photo. Saya send. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian di kegiatan berikutnya, kegiatan 1 misalnya, di sini saya mau memberikan persepsi ke siswa dalam bentuk video. Nah, videonya kebetulan sudah saya simpan terlebih dahulu di YouTube. Jadi saya tinggal akses saja alamat YouTube-nya, saya pastekan di grup. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau memberikan pertanyaan nih, misalnya. Sebentar. Saya mau memberi yang sudah saya tampilkan. Nah, memberi pertanyaannya tidak di sini, tetapi di ini, comment box. Misalnya begini. Kita pencet dulu start. Oke. Sebentar. Apa yang Anda ketahui tentang membaca pemahaman? Kita klik, nah sampai muncul ada ini, kita publish, choose conversation, kita berarti lari ke grup
yang sudah kita buat tadi, kemudian kita pencet. Nah, seperti ini. Sehingga nanti siswa itu ketika mau menjawab pertanyaan, dia tinggal pencet klik add a comment. Oh ya, saya lupa. Tadi harus mematikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mematikan kolom komentarnya dulu Bapak Ibu. Jadi ini kita matikan dulu. Nah, supaya apa? Supaya siswa itu menjawab pertanyaan kita tidak langsung pada grup ini, tetapi nanti menjawabnya dengan cara mengeklik add a comment ini, dan kemudian nanti siswa akan dibawa masuk ke guru. Cara melihat jawaban siswa itu tidak di sini, tetapi di comment box. Nah, Bapak Ibu, dengan cara semacam ini, nanti siswa itu akan menjawab pertanyaan, jawabannya tidak dituliskan di grup, tetapi dengan cara ketik ini. Ya, jadi dengan cara mengetik add comment. Kemudian kalau sudah ada tanda semacam ini, comment strip 1 seperti ini, berarti ini sudah ada satu siswa yang menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita mengetahui dan siapa yang menjawab pertanyaan kita ini, kita masuk lagi ke comment box. Nah, semacam ini kita open comment. Nah, misalnya seperti ini berarti sudah ada satu orang yang menjawab kita. Jadi tadi ya, antara pertanyaan ada di grup, sementara jawaban itu tidak ada di grup Bapak Ibu. Jawabannya ada di jawaban siswa itu ada di comment box, sehingga tidak mengganggu ketika kita mau memberikan materi-materi secara sistematis di grup seperti ini tadi. Ya, itu. Nah, selanjutnya kita mau memberikan pertanyaan kepada siswa lagi, tetapi yang sifatnya polling. Bapak Ibu, kalau tadi kan pertanyaan dalam bentuk open-ended question ya, kita bisa memanfaatkan fasilitas comment box. Sekarang kita mau memberi pertanyaan yang dalam bentuk polling. Jadi tinggal diklik aja ini tanda titik 3 di atas ini, kemudian create poll, kemudian di sini pertanyaannya kita tuliskan. Misalnya nih, apakah membaca pemahaman itu mudah? Di sini kita ketikkan full optionnya. Ya, di sini tidak. Namanya juga polling ya, jadi jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kemudian kalau memang Bapak Ibu hanya memerlukan satu jawaban saja dari satu peserta, maka multiple answer-nya ini tidak perlu dipencet, tidak perlu diklik. Karena hanya membutuhkan satu jawaban saja dari setiap peserta. Kemudian kita create. Nah, nanti hasilnya akan semacam ini Bapak Ibu. Nah, sekarang misalnya saya dengan HP akan menjawab polling tersebut. Misalnya saya menjawab ya. Nah, nanti di HP siswa tadi, maka akan tampak berapa persen yang menjawab iya dan berapa persen yang menjawab tidak. Nah, atau polling itu juga bisa, kalau seperti ini, kelemahannya adalah Bapak Ibu yang bisa melihat jawaban iya atau tidak itu hanya di akun Telegram siswa. Sementara kita sebagai guru kan perlu feedback ya Bapak Ibu, berapa persen yang menjawab iya dan berapa persen yang menjawab tidak. Kalau seperti itu Bapak Ibu manfaatkan ini poll R atau POLLR yang ada di Telegram. Ini kita ketik, kemudian kita tinggal memasukkan saja pertanyaannya Bapak Ibu. Misalnya, termasuk ke dalam jenis membaca apakah membaca pemahaman itu? Kita ketik. Maaf, saya ulang. Termasuk ke dalam jenis membaca pemahaman apakah membaca pemahaman itu? Create poll. Saya ulangi lagi. Nah, lalu kita berikan pilihannya Bapak Ibu.
membaca intensif atau membaca ekstensif. Kemudian kita pencet done. Kemudian pollingnya tadi kita share. Kemana? Ke grup yang tadi sudah kita buat. Nah, semacam ini Bapak Ibu. Sekarang saya mau menggunakan HP yang lain ya untuk menjawab pertanyaan itu. Saya menjawab termasuk ke dalam membaca intensif. Saya pencet. Nah, seperti ini Bapak Ibu dan juga peserta didik bisa melihat nanti berapa orang yang menjawab intensif, berapa orang yang menjawab ekstensif. Seperti ini yang menjawab intensif namanya ini, sementara yang menjawab ekstensif belum ada. Seperti itu Bapak Ibu kira-kira penggunaan Telegram dengan beberapa bot yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran secara asinkronus. Selamat mencoba.